keluar dari kubur beliau, dan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau dan memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke dada beliau dan memakaikan pakaian kehormatan. Beliau berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir, mazhab saya benar-benar membutuhkan engkau." Di sana aku menyaksikan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau, dan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau dan memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke dada beliau dan memakaikan pakaian kehormatan. Beliau berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir, mazhab saya benar-benar membutuhkan engkau." Di sana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di video kali ini kita akan sedikit menjelaskan atau meluruskan pernyataan Gus Adjir, teman-teman ya. Beliau seorang muhibbin Ba'lawi, tentu akan membela mati-matian sekalipun cerita-cerita, dongeng-dongeng, khurafat yang merusak akidah itu jelas-jelas bertentangan dengan dalil, tetap dibela. Inilah hebatnya muhibbin. Baik, kita dengarkan dulu teman-teman ya. Nanti kita akan reaction. keluar dari kubur beliau, dan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau dan memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke dada beliau dan memakaikan pakaian kehormatan. Beliau berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir, mazhab saya benar-benar membutuhkan engkau." Di sana aku menyaksikan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau, dan Imam Ahmad bin Hambal keluar dari kubur beliau dan memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke dada beliau dan memakaikan pakaian kehormatan. Beliau berkata, "Wahai Syekh Abdul Qadir, mazhab saya benar-benar membutuhkan engkau." Di sana aku menyaksikan Imam Ahmad bin Hambal. Baik teman-teman, barusan kita dengar khurafat atau cerita, atau mungkin dia bawakan riwayat bahwa Imam Ahmad bin Hambal, ya kata Gus Adjir nih ya, keluar dari kuburnya lantas memeluk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian memakaikan pakaian kehormatan kepadanya dan mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir, madhabku butuh denganmu." Baik teman-teman, entah ini riwayat atau apalah yang dia dapatkan dari buku-buku tertentu, kita tidak peduli. Pertanyaannya teman-teman, masih percaya dengan khurafat dongeng semacam ini? Bro, ini tahun 2026. Masih percaya dengan riwayat dongeng khurafat yang dibawakan oleh Gus Adjir? Saya tanya kepada teman-teman semuanya, masih percaya nggak? Kira-kira ya, subhanallah, ini tahun 2026. Kalau kita masih percaya dengan dongeng khurafat semacam ini, maka sudahlah, belajar lagi, belajar akidah lagi yang benar ya. Baik teman-teman, terlepas dari cerita atau khurafat, atau mungkin dia membawakan sebuah riwayat dari kitab tertentu, maka kita akan jelaskan teman-teman bahwa seandainya, yang pertama nih ya, seandainya riwayat yang dibawakan oleh Gus Adjir ini mungkin sanadnya itu bersambung lah, sanadnya dari rawi-rawi yang sikoh lah. Tapi ingat teman-teman ya, isi dari riwayat tersebut atau isi dari hadis tersebut yang menceritakan bahwasannya Imam Ahmad bangkit dari alam kubur, ini jelas-jelas tidak bisa diterima. Ini jelas-jelas kedustaan, jelas-jelas dongeng dan khurafat. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Karena mustahil orang yang sudah meninggal dunia
kemudian bangkit dari alam kubur. Ini mustahil. Binassil Quran, bertentangan dengan Quran. Jadi sanad yang sahih atau sanad yang bersambung, ya, riwayat yang sahih belum tentu matan isi dari hadis itu benar. Kenapa demikian? Karena isi dari hadis tersebut, isi dari matan tersebut adalah bertentangan dengan dalil. Maka dalam sebuah kaidah, ya, untuk menentukan hadis ini palsu ataukah tidak, dilihat dari matannya. Setelah riwayat sanadnya, biasanya sanadnya banyak rawi-rawi pendusta, rawi-rawi yang lemah, maka kita tinjau dari matannya. Oke lah sanadnya itu dari rawi-rawi yang sikoh. Namun ternyata isi dari hadis tersebut bertentangan dengan dalil. Inilah ciri-ciri hadis palsu. Riwayat yang sangat lemah bahkan tidak bisa diterima. Ini hanya dongeng saja. Ya. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan bahwasannya orang yang sudah wafat tidak mungkin lagi kembali ke alam dunia. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Apabila datang kematian salah seorang di antara mereka, mereka menyesal. Qala rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia. Artinya mereka sudah gak bisa lagi balik ke alam dunia. La'alli a'malu salihan, saya akan beramal saleh fima taraktu, dari apa yang saya tinggalkan dulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak mungkin Allah akan kembalikan dia ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kalimat yang dia ucapkan. Ini penyesalan orang-orang yang menyanyiakan ketika di dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh, ya, penghalang sampai nanti mereka dibangkitkan. Artinya mustahil teman-teman, ya, orang yang sudah wafat kembali ke alam dunia. Ya, kembali ke alam dunia ini nggak mungkin, dan banyak lagi dalil dari hadis. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu man yanshakul anhul qabru. Saya adalah penghulu, ana sayyidu waladi bani Adam. Saya adalah penghulu, pemimpin dari segenap bani Adam. Dan saya orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur. Lihat, yang pertama kali bangkit dari alam kubur siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Saya orang pertama kali nanti memberi syafaat dan orang yang diizinkan memberi syafaat. Bayangkan, ya. Jadi kalau seandainya kisah Imam Ahmad bangkit dari alam kubur, hebat dong. Melebihi kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ingat, orang yang pertama kali bangkit dari alam kubur siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binassil hadis, ya, Al-Quran dan hadis yang sahih. Makanya teman-teman jangan tertipu. Kalau ada cerita Habib-Habib yang bisa bangkit keluar dari alam kubur, ya, kemudian bisa memberi syafaat, ya, kesana kemari gentayangan arwahnya, ini sebuah kedustaan, ya, kedustaan, ya. Jadi aneh ya teman-teman, ya, kayak gini kok masih dipercaya gitu loh, dongeng-dongeng seperti ini. Bolehlah cinta kepada habaib, tapi jangan sampai asal-asalan dalam menerima informasi yang gak jelas, ya, yang jelas-jelas khurafat, dalil yang Al-Quran, yang Sunnah, yang sudah valid, sudah gak diragukan lagi, malah ditinggalkan, malah yang seperti ini, dongeng-dongeng seperti dibawakan. Apa maksudnya? Kasihan umat, ya. Justru umat itu sampaikan dalil-dalil yang sahih, disuruh mengamalkan dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, jelas keasliannya. Gak perlu disampaikan kepada umat dongeng-dongeng yang seperti ini, yang merusak akidah. Terus apa manfaatnya dengan dongeng-dongeng seperti ini? Apa manfaatnya?
Apakah menambah orang semangat beribadah? Apakah menambah orang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Hanya sekedar dongeng begitu saja. Ya. Kemudian teman-teman, kenapa dibawakan Imam Ahmad? Mungkin teman-teman tahu ya maksudnya. Imam Ahmad madhabnya Hambali. Beliau adalah dari kalangan Hanbali. Karena mungkin, ini kemungkinan ya, ini pribadi saya aja, mungkin Gus Ajir ini ingin menggoyahkan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Karena orang-orang Salafi Wahabi rata-rata mereka mengambil dari madhab Hanbali, ya, agar mereka tergoyah imannya. Oh ini loh, Imam Ahmad saja bisa bangkit dari alam kubur, ada kisah khurafat seperti ini. Tentu tidak. Karena orang-orang yang kalian tuduh dengan Salafi Wahabi, mereka punya prinsip dalam berakidah, tidak asal-asalan. Masdar talaqi, masdar pengambilan dalil. Ingat, masdar talaqi fil akidah. Sumber akidah, pengambilan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan Al-Quran, dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma ulama, bukan dengan dongeng. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi masdar talaqi dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari Al-Quran, As-Sunnah yang sahihah, kemudian ijma para ulama. Ya, itu jelas, bukan dengan dongeng, khurafat, mimpi yang nggak jelas. Apalagi itu hanya kedustaan, mengatasnamakan imam-imam besar. Ya, mereka sengaja mengambil imam besar seperti Imam Ahmad untuk menggoyahkan akidahnya orang-orang Salafi Wahabi biar percaya dengan khurafat, biar percaya dengan dongeng. Tidak. No. Ya. Kenapa? Kita punya kaidah dalam beragama. Ya, mimpi, dongeng, khurafat, kedustaan tidak bisa dijadikan sumber dalam masalah akidah. Sumber dalil dalam masalah nggak bisa. Ya, bukannya kita nggak percaya dengan karomah. Tapi ingat, kita percaya dengan karomah yang sesuai dengan dalil yang sahih. Kemudian riwayat yang sahih, ya, yang sudah jelas-jelas kesahihannya. Tidak asal-asalan, ya, tidak asal kemudian yang penting ada riwayatnya, ada bukunya, berteks bahasa Arab, dinukil sana sini untuk membenarkan dongeng-dongeng tersebut. Tidak. No, kita tidak demikian. Ya, beragama harus punya prinsip. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh ngawur. Ya, itulah cara beragama. Ya, jadi sudah beda, teman-teman ya. Di sini kita sudah beda. Metode beragamanya sudah beda. As-Salafi dalam masalah akidah jelas. Sumbernya Al-Quran, Sunnah, ijma para ulama. Kalau mereka apa saja, yang penting ada teks Arabnya. Mau buku-buku yang gak jelas, primbon atau yang lainnya, mau dari mimpi, mau dari dongeng, ya, yang penting ada bahasa Arabnya, mereka dijadikan sumber akidah. Na'udzubillah. Kayak gini pingin debat, ya nggak nyambung. Mau debat sama siapa kalau kayak gini? Udah nggak nyambung, prinsipnya udah nggak nyambung. Ya, apa yang diperdebatkan yang seperti ini? Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.